Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Siti Rahmawati. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya dapat men-share lagi video. Namun pada video kali ini agak sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai kimia, terutama tentang stoikiometri. Karena stoikiometri ini sering muncul pada soal-soal seperti UTBK, SIMAK UI, UTUGM, dan lain sebagainya. Jadi perlu pemahaman yang benar-benar dalam memahaminya, terutama dalam konsep mol gitu. Kemudian saya ingin meminta saran dan kritik dari teman-teman sekalian, jikalau dalam penyelesaian tentang stoikiometri ini terdapat kekeliruan, terdapat kekurangan, mohon disampaikan saran dan kritiknya di kolom komentar nanti ya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Kemudian semoga dengan adanya video ini dapat memberi kebermanfaatan dan juga membantu khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman sekalian dalam memahami stoikiometri. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Di sini saya hanya membahas satu soal saja tentang stoikiometri, yaitu pada nomor 2 ya. Ini saya ambil dari perkiraan soal UTBK ya tahun 2019 tentang kimia pada bab stoikiometri. Ya, oke, di sini gas metana atau CH4 sebanyak 8 gram dibakar sempurna. Lah, di sini ada kata dibakar sempurna. Ingat kalau ada kata dibakar sempurna, ini pasti melibatkan O2 atau oksigen yang mana nantinya akan menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O atau uap air. Selanjutnya gas CO2 yang terbentuk ini kemudian dialirkan atau direaksikan kembali ke dalam larutan air kapur atau kalsium hidroksida, sehingga terbentuk dari reaksi tersebut sebuah endapan CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa jumlah endapan yang terbentuk dari reaksi CO2 dengan air kapur ini? Oke, sebelum kita jawab, kita harus buat dulu persamaan reaksinya, yaitu dari metana yang tadi itu dibakar sempurna ya. Kita buat dulu CH4 atau metana direaksikan dengan O2 atau dibakar sempurna dengan O2 menghasilkan CO2 atau gas karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, di sini kita lihat ya di reaktan dan produk apakah unsur-unsurnya sudah setara. Di reaktan C-nya ada 1, di produk ada 1, setara. Kemudian untuk H-nya, di reaktan ada 4, di produk ada 2. Otomatis di produk kita kali 2 ya, supaya setara. Oke, sudah setara. Kemudian untuk O-nya atau oksigen, di reaktan itu ada 2, O2, kemudian di produk itu ada 2 ditambah 2 kali 1 adalah 2, maka ada 4 O ya di produk, maka di sini kita kali 2 di O reaktan. Ya. Kemudian setelah itu generalnya atau pada umumnya dalam menyelesaikan stoikiometri ini kita menggunakan rumus MRS ya untuk mendapatkan berapa mol CO2 yang akan terbentuk nantinya. Ya, tuh kita mulai. Untuk yang diketahui tadi, di sini ada gas metana sebanyak 8 gram dibakar sempurna. Nah, berarti yang diketahui pada reaksi mula-mula ini adalah hanya metana. Maka kita cari mol dari metana ini. Di sini disebutkan bahwa 8 gram. Maka kita cari molnya dengan mol sama dengan massa dibagi mr ya. Masanya itu tadi ada 8 dan mr dari metana atau CH4 ini adalah 12 ditambah 4, 16, maka 0,5 mol. Maka di sini kita isi 0,5 mol. Karena hanya metana yang bereaksi, maka di sini tidak ada ya. Kemudian pada reaksi, karena hanya metana yang diketahui molnya, maka dia menjadi reaksi pembatas. Kita tulis lagi di sini. Sebenarnya di sini ada perbandingan koefisien ya, 1:1, karena 1 atau 1/1 itu ada 1, maka tidak usah ditulis. Dikali mol metana tadi sebagai reaksi pembatas.
di reaksi metana ini 0,5 mol. Kemudian untuk oksigennya, karena di sini ada 2 koefisiennya dan di metana 1, maka perbandingan 2 dibagi 1 dikali mol dari metana, ya, karena dia sebagai reaksi pembatas. 2 dibagi 1 dikali 0,5 mol sama dengan 1 mol, ya. Kemudian untuk CO2, di sini koefisiennya ada 1, di metana juga 1, maka perbandingan koefisiennya adalah 1:1, itu 1, dikali mol dari metana, karena dia, sekali lagi karena dia menjadi reaksi pembatas, maka dikali 0,5 mol, sama dengan 0,5 mol, ya. Nah, untuk uap air atau H2O, karena ini sama dengan oksigen, maka diisi dengan 1 mol. Maka sisanya adalah untuk metana itu habis, untuk oksigen itu ada 1 mol, untuk gas karbon dioksida ini ada 0,5 mol, dan untuk uap air adalah 1 mol. Karena di sini yang menjadi pelaku utamanya adalah karbon dioksida, maka yang menjadi fokus sekarang adalah sisa dari gas karbon dioksida ini. Ya, kita baca soal lagi. Gas CO2 ini kemudian dialirkan ke dalam air kapur atau kalsium hidroksida. Maka berarti si CO2 ini atau gas karbon dioksida ini direaksikan kembali dengan kalsium hidroksida. Ya. Kalsium hidroksida menghasilkan endapan kalsium karbonat CaCO3 dan uap air, ya, H2O. Sini sudah setara, ya. Kalsiumnya 1, C-nya 1, O-nya ada 2, 2, 4, 3, 1, 4 sama, dan H-nya juga ada 2 sama, ya. Nah, sama seperti yang reaksi pembakaran metana, di sini juga kita untuk menghasilkan sisa atau mol yang akan terbentuk dari si CaCO3 ini, kita menggunakan rumus MRS, ya. Di mula-mula tadi sudah diketahui bahwa si CO2 ini bersisa 0,5 mol, maka dia punya cadangan, ya. Cadangan 0,5 mol di sini. Untuk gas atau untuk senyawa yang lain, untuk senyawa yang lain tidak bereaksi di mula-mula, maka kita skip saja. Kemudian karena yang diketahui hanya si CO2, maka otomatis dia menjadi reaksi pembatas, maka kita tulis lagi 0,5 mol. Seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya di sini ada 1:1, karena 1:1 atau 1/1 itu adalah 1 dikali 0,5 mol, maka otomatis isinya sama 0,5 mol. Kemudian di sini untuk kalsium hidroksida, karena di sini ada 1, di sini ada 1, maka hasilnya akan 1, dan kemudian dikali 0,5, berarti tetap, ya, 0,5 mol. Di sini juga sama dengan kalsium hidroksida, 0,5 mol. Di sini juga sama 0,5 mol, ya. Karena semuanya koefisien dari senyawa ini atau dari persamaan reaksi ini 1 semua, gitu, ya. Kemudian sisanya untuk si karbon dioksida ini habis, untuk kalsium hidroksida ini adalah 0,5 mol, dan untuk kalsium karbonat ini ada 0,5 mol juga. Uap air juga 0,5 mol. Ya. Kemudian pertanyaannya itu adalah, ketutup. Oke, jumlah endapan yang terbentuk. Berarti di sini endapannya adalah kalsium karbonat. Berarti fokus kita sekarang adalah di sini. Ya. Yang ditanyakan jumlah endapan atau beratnya atau masanya dari kalsium karbonat. Berarti di sini kita memakai konsep mol, ya. Konsepnya adalah N dari kalsium karbonat CaCO3 sama dengan massa, ya, dibagi mR. mR dari kalsium karbonat ini. Di sini tadi diketahui bahwa mol dari kalsium karbonat ini adalah 0,5, maka kita tulis kembali 0,5 mol. Yang ditanyakan adalah massa, maka kita tulis lagi mR dari CaCO3 ini adalah Ca itu 40 ditambah 12, 40 ditambah 12
ditambah 16 kali 3 itu 48 sama dengan 100 ya. 100. Oke. 100 gram per mol. Dari mana gram per mol? Ini sama saja dari pemakaian konsep mol tadi. Ya, karena mol itu sama dengan massa dibagi mr, maka jika mr yang ditanyakan adalah berbanding ya dengan si molnya. Massa dibagi mol. Atau satuan dari massa adalah gram dan satuan dari N adalah mol. Ya, jadi asal muasal dari gram per mol ini adalah dari sini. Kemudian kita kali ya. 0,5 mol dikali 100 gram per mol sama dengan massa. Ya, kita coret molnya. Di sini sisa 0,5 dikali 100 gram. Kita coret 01. Berarti sisa 5 dikali 10 adalah 50 gram. Jadi jumlah endapan yang terbentuk dari reaksi karbon dioksida dengan kalsium hidroksida itu menghasilkan sebanyak 50 gram kalsium karbonat ya. Lumayan gampang ya. Jadi intinya dalam memahami stoikiometri ini yang harus dikencangkannya adalah konsep molnya ya. Sekian saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon saran dan kritik dari teman-teman sekalian. Terima kasih, stay healthy dan tetap stay at home ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.